Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana kafutul arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yakin. Jadi sekarang kita sudah hadir 32 ya, 32 ya, mulai di sini alfabetis ya, mulai Agung Ahmad ya, alfabetis ya. Sampai siapa? And then Nur Farsada, Novi, Nita ya, Kisti, Siva, Senito, terakhir Z ya. Ya, Bapak akan ini ya, akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari Anda ya, pertanyaan-pertanyaan. Nah, sebenarnya Bapak akan mengkaji Islam ya, beberapa aspek ajaran Islam yang dipahami berbeda oleh mazhab-mazhab Islam ya. Nah, Bapak akan menggunakan pendekatan metode tipologi mazhab. Nah, ini tolong Anda pelajari ya, karena ada dua tugas yang wajib Anda kerjakan ya, dua tugas. Tugas yang pertama ini Bapak anggap belum selesai ya, yang menggunakan tematik digital Quran, metode tematik digital Quran. Dan Bapak sudah di-share ya, sudah Bapak share bagaimanakah menggunakan metode tematik digital Quran secara benar ya, secara benar. Jadi Anda harus ketat ya, ini metode tematik digital Quran, bukan asal-asalan, bukan ya, tapi ketat, mengikuti prosedurnya gitu ya. Dan Bapak sudah ngirimkan video bagaimana Anda mengimplementasikan memahami Islam dari Al-Quran dengan menggunakan metode tematik digital Quran. Nah, jadi yang penting bukan banyaknya ya, syukur-syukur ya. Yang penting benarnya dulu, gitu kan. Nah, setelah benar, baru banyak gitu kan. Nah, Anda untuk tugas ini tugas yang wajib Anda kerjakan dengan baik dan benar. Cukup satu term agama saja ya, satu term agama yang merupakan kajian ilmu akhlak. Karena yang Bapak maksud akhlak itu ya, bagaimana rukun iman yang berakhlak gitu kan. Akhlak kepada Allah itu gimana sih? Gimana kepada malaikat? Gimana akhlaknya gitu kan? Akhlaknya itu gimana? Gimana kepada kitab-kitab? Nah, apa maknanya dan akhlaknya gimana? Iman kepada Rasul dan seterusnya ya. Rukun Islam juga sama. Salat, zakat itu zakat, sedekah, infak gitu kan, banyak kan di Quran ya. Haji, terus takwa. Nah, apa ciri-ciri orang bertakwa dalam Al-Quran ya? Ciri-ciri orang bertakwa itu apa? Bagaimana? Apa dan bagaimana gitu kan? Apa dan bagaimana? Kemudian ini apa? Takwa, syukur, taubat, istighfar gitu ya. Taubat dan istighfar, tawakal, sabar, tawakal, dan lain-lain ya. Pokoknya dasar-dasar agama. Nah, jadi Anda Al-Quran itu bukan hanya dibaca saja, itu pun bagus ya. Anda baca Quran bagus, baca biasalah, tadarus itu bagus ya, tadarusan bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau Anda berusaha memahaminya. Nah, memahami itu dengan yang paling mudah, metodenya itu metode tematik di Al-Quran. Nah, Bapak sudah kirimkan itu ya. Nah, yang kedua yang akan Bapak sharekan ya, Bapak belum sharekan ya. Nanti Anda tonton videonya ya, tonton. Maksud tonton itu didengarkan dengan baik ya, dipahami dan dipraktekkan. Memahami ajaran Islam, perspektif mazhab-mazhab ya. Tapi ini bukan perbandingan mazhab, bukan perbandingan mazhab. Memang ada unsur perbandingannya, tapi metode tipologi mazhab itu kita berusaha memperluas wawasan tentang Islam
perspektif mazhab yang real di masyarakat. Jadi mazhab di sini bukan mazhab klasik ya, bukan mazhab klasik semacam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi itu, tapi yang ini yang real. Yang ada real itu misalnya di Indonesia kan ada NU, ada Muhammadiyah, ada apa? Di dunia ada Syiah, Sunni, Syiah, Wahabi, Salafi, Ahmadiyah gitu kan. Di dunia ya. Ada tasawuf juga, tarekat gitu kan, tarekat. Nah, jadi maksud mazhab itu mazhab yang real yang ada ya. Yaitu ada imam jamaahnya, ada tokoh-tokohnya, ada lembaga pendidikannya, ada ajarannya gitu. Ada jamaahnya. Nah, itu ya. Jadi mazhab yang real di masyarakat. Jadi kalau dikatakan tipologi mazhab, Anda jangan membandingkan mazhab Hanafi dan Syafi'i, jangan. Itu mah perbandingan mazhab itu namanya. Yang Bapak maksudkan tipologi mazhab itu mazhab yang real ada di masyarakat. Itu ya. Nah, yang Anda rujuk tentu saja nanti ini apa? Cara Anda merujuknya harus menggunakan rujukan dari mazhab yang bersangkutan. Kalau Anda ingin tahu NU ya dari NU, ingin tahu Muhammadiyah dari Muhammadiyah, ingin tahu Syiah dari Syiah ya, ingin tahu Ahmadiyah dari Ahmadiyah, ingin tahu Wahabi dari Wahabi gitu kan. Nah, agar apa adanya gitu, apanya oh ini maksudnya. Jadi jangan dikira-kira, jangan, tapi kita yakin kita merujuk dari referensi yang kredibel. Nah, lalu kita berangkat melangkah itu kemana? Nah, kita punya referensi kan, misalnya Quran ya, Quran, hadis-hadis. Nah, ada nggak dalil di Quran? Misalnya Muhammadiyah menetapkan sholat tarawih 11 rakaat. Dalil di Quran mual ayat, pasti mual ayat ya, nggak mungkin ada di Quran ya, pasti di hadis ya. Apakah di hadis ada dalilnya? Di hadis ada dalilnya bahwa sholat tarawih 11 rakaat. Nah, kita merujuk ke hadis-hadis. Nah gitu ya, kalau ada ya kita ini ya teh selesai. Kalau ada ya oh ternyata dalilnya ada, selesai, udah jangan bertanya lagi. Kalau ada dalilnya di hadis, kalau tidak ada, oh ternyata tidak ada, oh kalau gitu apa dasarnya? Oh tafsiran. Nah kalau tafsiran, apa argumentasinya? Bagaimana saya menafsirkan seperti itu? Nah kita pun menghormatinya gitu kan, bukan untuk disalah-salahkan. Terlebih-lebih sampai dikafirkan, jangan ya, jangan sampai gitu. Nah itu ya, jadi Bapak ini kan, nah jadi yang akan Bapak sekarang akan membahas ini ya. Jadi Anda itu tonton aja ya, nanti Bapak akan sharekan videonya dan Bapak akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan ya, pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan. Nah jadi kita akan ini menjawab ya, tanya jawab. Anda boleh bertanya lagi ya, Anda bertanya lagi. Tanya jawab seputar takfiri Sunni, Syiah, Wahabi, Salafi, Ahmadiyah dan lain-lain ya yang Anda ajukan ya. Nah ini. Nah Bapak pertama kali akan ini dulu ya, ada pertanyaan dari siapa Bapak lupa ada pertanyaan ini nanti Bapak akan cari siapa yang bertanyanya ke Bapak gitu kan. Ada yang bertanya gini, Pak bagaimana ini apa kalau ada orang menghina Allah, menghina Al-Quran, menghina Nabi gitu kan. Bagaimana sikap kita yang berakhlakul karimah ya, sikap kita yang islami, yang berakhlakul karimah. Kalau ada orang yang menghina Allah, menghina Nabi, menghina Al-Quran gitu, pokoknya menghina simbol-simbol Islam. Nah Bapak tidak akan menjawab perspektif negara ya, negara punya aturan bahwa tidak boleh menghina simbol-simbol agama, ada itu aturannya. Tapi Bapak tidak akan membahas sisi hukum, tidak ya? Tidak akan membahas sisi hukum menurut negara. Bapak akan membahas dari sudut pandang Islam ya, dari akhlak Islam. Nah, bagaimana akhlak Islam menyikapi orang-orang yang menghina simbol-simbol Islam. Ya gitu ya. Jadi apa? Bapak akan bahas itu. Nah, pertama ini ya. Ini di zaman Nabi ada yang menghina Nabi. Ada yang kita pelajari bagaimana sikap Nabi. Bagaimana sikap Nabi menghadapi orang yang menghina dirinya sebagai Nabi, sebagai Rasul ya.
Nah, sikap Nabi terhadap orang yang menghinanya. Jadi Abu Jahal menyewa seorang Yahudi untuk menyakiti Nabi. Guna menjalankan usahanya, Yahudi itu berdiri menunggu di lorong yang biasa dilewati Nabi. Saat Nabi lewat, Yahudi itu memanggil. Beliau pun tentu menengok. Saat itulah si Yahudi meludahi wajah Nabi. Anda coba, kalau meludahi itu menghina bukan? Meludahi ya. Meludahi itu jelas menghina ya. Meludahi wajah Nabi. Bagaimana sikap Nabi? Tapi Nabi tidak marah. Besoknya, si Yahudi melakukan hal yang sama. Hingga berulang-ulang selama beberapa hari. Hingga Nabi tidak berjumpa lagi dengan si Yahudi tersebut. Nabi bertanya kepada beberapa orang, kemana gerangan orang yang selalu meludahiku? Ternyata ia jatuh sakit. Nabi lalu pulang ke rumah untuk mengambil makanan dan mampir ke pasar guna membeli buah-buahan untuk menjenguk si Yahudi yang tengah sakit itu. Nah ini coba Nabi bagaimana sikapnya ya. Ini si dia itu meludahi, menghina kan. Nabi ketika dia sakit malah Nabi menengok dan membawa buah-buahan, membawa oleh-oleh gitu kan. Ketika Nabi sampai di depan pintu rumahnya dan mengetuk pintu, si Yahudi bertanya, siapa yang datang? Ya beliau menjawab, Muhammad gitu kan. Setelah pintu dibuka, si Yahudi terkejut. Lalu bertanya, untuk apa engkau datang kemari? Nah kata Nabi, aku datang untuk menjengukmu, wahai saudaraku. Nah Nabi bilang, wahai saudaraku, aku datang untuk menjengukmu. Karena aku mendengar engkau jatuh sakit. Jawaban Nabi dengan suara yang lembut. Kemudian si Yahudi berkata, wahai Muhammad, wahai Bapak Muhammad, gitu kan kalau sekarang ya. Wahai Bapak Muhammad, ketahuilah bahwa sejak aku jatuh sakit, belum ada seorang pun datang menjengukku. Bahkan Abu Jahal sekalipun yang telah menyewaku untuk menyakitimu. Padahal aku telah beberapa kali mengutus orang kepadanya agar Abu Jahal segera menengokku dan memberikan sesuatu padaku. Namun engkau yang telah aku sakiti selama ini dan telah aku ludahi berkali-kali, malah justru engkau yang pertama kali datang menjengukku. Kata si Yahudi itu dengan nada terharu. Nah ini ya. Nah ini akhlak Nabi ya. Akhlak Nabi itu terhadap orang yang jahat malahan Nabi berbuat baik gitu kan. Nah di Quran ada kan. Balaslah keburukan dan kebaikan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Nah ini sikap Nabi ya. Jadi nggak ada dendam, nggak ada jauh lah itu bukan sikap Nabi ya. Bukan juga sikap orang beriman. Nah, kemudian ini ada Pak, bentar Pak, ya? Ada yang belum di ACC, Pak. Oh iya. Ada yang belum di ACC. Iya. Oke ya. Ya, ini ada ini lagi ya, ada sikap Nabi terhadap orang yang menghinanya. Sekelompok umat Yahudi sengaja datang ke rumah Nabi. Hanya sekedar untuk menghinanya, menyumpahinya. Dalam bahasa Arab mereka mengatakan Assalamualaikum kepada Nabi. Artinya, celakalah engkau Muhammad. Mendengar sumpah serapah itu, Aisyah berujar, Aisyah istri Nabi ini diambillah ya. Ini Nabi sudah jadi presiden ya, Nabi sudah jadi presiden nih. Disumpahi oleh orang Yahudi. Mendengar sumpah serapah itu, Aisyah istri Nabi berujar, Assalamualaikum walanakumullah wa ghadiba alaikum. Celaka kalian. Semoga Allah melaknat dan membenci kalian. Mendengar kata-kata itu Nabi langsung berkata kepada Siti Aisyah, Mahlan ya Aisyah alaiki birrifki wa iyyaki wal unfi au al fuhsi. Tenang Aisyah, tetaplah berperilaku lembut kepada mereka. Tak usah emosi dan berkata kotor. Begitulah nasihat Nabi kepada Siti Aisyah. Merasa belum puas, Aisyah protes kepada Nabi. Mungkin suamiku atau akang, kalau seorang bapak, mungkin ya apalah itu panggilannya gitu kan.
Tidakkah engkau dengar perkataan buruk mereka padamu? Tidakkah engkau mendengar perkataan buruk mereka kepada kamu? Apa jawab Nabi? Ya, saya dengar Aisyah. Biarkan saja Allah yang membalasnya. Kalau saya tidak zalim, insya Allah mereka yang akan terkena akibatnya sendiri dari doa buruk mereka. Nah, ini di kitab hadis Bukhari ya. Di kitab hadis Bukhari dan kitab hadis Muslim ini dituliskannya. Nah, di lain kesempatan ada seorang Yahudi menghina Nabi dengan ucapan yang sama, Assam alaik. Saat itu Nabi hanya membalasnya dengan wa alaik. Sahabat Nabi geram dengan perbuatan orang Yahudi tersebut. Mereka bahkan ingin membunuh orang Yahudi itu. Nah, kan biasa gitu kan. Kalau balas dendam pasti lebih keji ya kalau balas dendam itu ya. Sahabat Nabi itu bahkan ingin membunuh si Yahudi itu. Namun Nabi melarang para sahabat untuk melakukan hal yang tidak setimpal. Nabi bersabda, masa kata-kata menghina kau dibalas dengan pembunuhan, kata Nabi gitu kan. Nah itu ya, jadi apa? Ini apa yang supaya Anda ini ya, supaya Anda tahu langsung bagaimana sikap Nabi menghadapi orang-orang yang menghinanya. Itu Bapak lupa siapa yang bertanya, lupa lagi ya. Maaf sekali ini. Nah ini apa? Bapak sekarang akan menjawab pertanyaan Anda ya. Pertanyaan Anda yang sempat Bapak rekam ya, yang masuk sampai Bapak ya sempat merekamnya gitu kan. Selebihnya kan tidak sempat kan. Yang ngirim belakangan pasti tidak sempat Bapak merekam ya. Ini yang sempat saja nih. Yang sempat Bapak rekam. Nah ini nih. Nah ini pertanyaannya, ini pertanyaan dari Anda. Dari kelas B ini, kelas B ya. Ini Bapak jawab singkat dulu ya, nanti panjang lebarnya nanti ya. Ini singkat dulu aja. Pak, bagaimana dengan orang yang mengaku dari golongan Salafi, tapi dia itu suka mengkafirkan orang lain yang tidak sesuai dengan dalil? Ya memang ciri khas Salafi ya, ciri khas Salafi itu ya takfiri ya. Ciri khas Salafi takfir itu suka mengkafirkan golongan Islam lain. Mazhab Islam lain dikafirkan. Yang dikafirkan ya yang ini yang tidak sejalan dengan mereka ya. Nah, Syiah dikafirkan, Ahmadiyah dikafirkan gitu kan. Nah itu. Jadi memang benar. Jadi Salafi itu khususnya Salafi takfiri ya. Karena ada juga Salafi yang tidak pernah mengkafirkan ada. Ada Salafi yang menahan diri dari mengkafirkan golongan Islam lain. Nah, jadi ada Salafi takfiri itu betul suka mengkafirkan dan tanpa dalil, betul, tanpa dalil sama sekali. Karena tidak mungkin ada dalil, tidak mungkin ya. Tidak mungkin ada dalil dalam Quran ataupun hadis, tidak mungkin ada ya. Tidak mungkin menemukan dalilnya untuk mengkafirkan golongan Islam lain, tidak mungkin. Itu dasarnya hanya nafsu saja, nafsu gitu kan. Nafsu ingin menghina orang gitu kan. Padahal sumber hukum itu ada 3, Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Nah, ini Nita ya, Nita Astri Utami gini ya. Sumber Islam itu sebetulnya 1 ya, Nabi ya. Sumber Islam itu Rasulullah. Kan Rasulullah juga Al-Quran juga kan dari lisan Rasul. Dan kita tidak mungkin paham Quran kecuali yang muhkamat ya, kecuali ayat muhkamat. Tidak mungkin paham Al-Quran yang mutasyabihat kecuali dengan mendengar penjelasan dari lisan Rasulullah gitu kan. Jadi sumber Islam itu sebetulnya 1, Rasulullah. Hanya setelah Rasul wafat, ini hari kita harus perlu catat ya, jangan sampai seolah-olah sumber hukum Islam 3, Quran, hadis, ijma, bukan. Di zaman Nabi sumber hukum Islamnya 1, yaitu Nabi saja, Rasul saja gitu kan. Nah setelah Nabi wafat baru itu kan Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Nah itu ya, pertama itu Nita Asri. Yang kedua Novi Nur Hidayah. Beberapa waktu yang lalu sempat viral tentang keharaman filsafat. Karena filsafat adalah pintu kekafiran. Mereka yang berkata seperti itu berlandaskan pada ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa aku membenci filsafat dan orang yang pelajari filsafat. Padahal Imam Syafi'i sendiri belajar filsafat, sehingga beliau mengkritik tentang filsafat. Bagaimana pandangan Bapak terkait hal tersebut? Nah ini Novi ya. Imam Syafi'i itu ini terlalu general ya. Ini Novi itu terlalu general. Jadi perlu pahami dengan teliti ya. Imam Syafi'i berkata begitu. Imam Syafi'i itu yang dikritik ya.
pertama istilah haram ya. Istilah haram dalam istilah para ulama terdahulu, haram itu bukan seperti haram daging babi gitu kan, bukan itu bukan ya. Maksudnya haram itu ya jangan pelajarilah, jangan pelajari filsafat gitu kan. Karena filsafat itu melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang buruk gitu kan. Nah, yang filsafat di sini pun dibatasi ya, maksudnya ilmu kalam ya. Maksudnya ilmu Syafi'i itu ilmu kalam, dari kalangan Mu'tazilah ya. Kan Mu'tazilah punya pendapat misalnya gini bahwa iman itu tetap ya. Sedangkan menurut hadis Nabi iman itu yazid wa yanqus ya. Iman itu naik turun ya. Iman itu naik turun. Jadi dalam sehari saja bisa berkali-kali naik turun itu. Bisa naik turun mandek turun lagi ya, naik sedikit gitu kan, bisa gitu. Itu berdasar hadis Nabi. Tapi ilmu kalam khususnya di kalangan Mu'tazilah mengatakan iman itu tetap ya, karena iman itu diartikan percaya. Kalau percaya kan tetap ya, kalau kita bisa percaya kepada adanya Allah kan tetap, tidak berubah. Jadi apa yang dikatakan Mu'tazilah benar ya. Apa yang dikatakan Mu'tazilah benar, bahwa iman itu kalau iman diartikan percaya, itu benar, tetap iman itu. Tapi yang maksud Nabi kan iman bukan sekedar percaya. Iman bukan hanya percaya, bukan hanya gitu kan. Jadi dalam pandangan Nabi, iman itu bisa naik, bisa turun, bisa kosong malahan. Tidak ada iman bisa gitu kan. Dalam waktu yang berbeda gitu kan. Nah, itu pandangan Nabi, karena Nabi memaknai iman bukan hanya percaya, bukan hanya. Nah, itu ya. Nanti Anda just bahas ya. Anda bahas pas membahas bab iman ya. Bab iman, rukun iman, nanti ada materi bab rukun iman ya, rukun iman. Ada rukun Islam gitu kan. Nah, Anda harus baca itu gimana itu ya. Bagaimana rukun iman, rukun Islam menurut Al-Qur'an gitu kan. Oke ya, jadi yang mesti Imam Syafi'i itu ya. Jadi yang dikecam oleh Imam Syafi'i itu bukan filsafat secara umum, bukan ilmu kalam secara umum, tapi ilmu kalam yang dikembangkan di zaman Imam Syafi'i oleh orang-orang Mu'tazilah. Itu pun yang dikritik bukan semua ajaran, bukannya. Tidak semua kalamnya Mu'tazilah dikritik, enggak hanya, terutama itu tadi ya, semacam itu. Iman itu menurut Nabi yazid wa yanqus, sedangkan menurut Mu'tazilah iman itu tetap gitu kan. Nah, contohnya itu yang dikritik oleh Imam Syafi'i. Anissa Wasita itu ada 2 pertanyaan. Golongan Islam yang sering dituduh kafir tersebut, apakah mereka sebenarnya memiliki keimanan? Apakah orang Islam yang dituduh kafir itu memang tidak beriman gitu kan? Nah ini pertanyaan ini Anda hati-hati ya. Di satu sisi Anda seperti menolak, menuduh kafir, tapi di sisi lain Anda pun meragukan keimanan mereka gitu kan. Nah kita itu nggak tahu, iman kafir itu nggak tahu sama sekali. Karena iman itu adanya di hati, kafir juga adanya di hati. Jadi kita tidak tahu iman dan kafir dari seseorang, tidak tahu sama sekali. Lebih-lebih satu golongan, satu mazhab, nggak mungkin tahu sama sekali. Makanya yang kan ulama sedunia sudah memutuskan, yang tahu Nabi kan di hadis Nabi disebutkan bahwa yang tahu kafir mukmin itu hanya Allah gitu kan. Di luar Allah, di luar Rasulullah tidak akan tahu gitu kan. Karena menyangkut hati, isi hati ya gitu kan. Kan kita tidak mungkin tahu isi hati seseorang, tidak mungkin ya. Nah, jadi itu apakah orang Islam yang dituduh kafir itu memang tidak punya keimanan? Nah, ini kan sama-sama kayaknya. Apa yang dituduh kafir itu yang asli kafir, sama dengan kita ya. Apa yang dituduh kafir itu memang asli kafir. Nah, jadi kita tahu kafir kalau kita bertanya ke Allah. Kalau kita bertanya ke Rasulullah, baru tahu ini kafir ataupun tidak kafir gitu kan. Dan Rasul juga sangat hati-hati ya. Rasul itu sangat hati-hati. Walaupun Rasul tahu seseorang itu kafir, Rasul itu tidak pernah membongkar, tidak pernah ya. Kecuali yang terang-terangan oleh Allah disebutkan gitu kan, terang-terangan. Kalau nggak terang-terangan, sama contoh yang terang-terangan, iblis ya. Iblis itu langsung divonis oleh Allah kan di Quran kan. Iblis kafir, iblis itu sombong, merasa dirinya lebih baik sehingga divonis kafir oleh Allah. Karena itu terang-terangan itu ya. Tapi selama ya sana golongan-golongan ini
Kan Al-Quran yang menjelaskan tentang para sahabat Nabi juga. Bagaimana posisi sahabat Nabi itu kan? Kan di Quran disebutkan. Quran yang ini bukan orang ya, bukan Nabi juga, bukan. Ini Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, di antara para sahabat Nabi itu ada yang munafik, bahkan keterlaluan dalam kemunafikannya. Tapi kalian tidak tahu. Itu kata firman Allah ya, kalian tidak tahu. Nah jadi itu perkara hati ya. Kafir itu perkara hati, iman itu perkara hati. Jadi tidak mungkin tahu. Sehingga yang menuduh kafir itu salah 100% ya. Tidak ada kebenaran sedikit pun, tidak ada gitu kan. Nah yang kedua, golongan-golongan Islam itu muncul setelah Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Oh, golongan Islam itu muncul setelah Rasulullah ya. Begitu sehari setelah Nabi wafat muncul golongan-golongan Islam. Nah ya, jadi hanya sehari setelah Nabi wafat muncul golongan-golongan Islam, hanya sehari setelah Nabi wafat. Hanya sehari saja ya. Bukan setelah Khulafaur Rasyidin, bukan. Hanya sehari setelah Nabi wafat muncul golongan-golongan Islam, muncul ya. Jadi golongan Islam yang ini yang apa? Ya, pertama kali kan siapa pemimpin setelah Nabi wafat? Nah kan kaum Muhajirin Ansor kan berdebat. Kata kaum Muhajirin ya Muhajirin yang berhak jadi khalifah gitu kan. Kata orang Ansor ya Ansor yang berhak jadi khalifah. Kan beda pendapat. Belum lagi nanti ada keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi gitu kan, yang tidak sependapat. Ya artinya sehari setelah Nabi wafat saja muncul golongan-golongan Islam. Nah ini supaya Anda paham ya. Golongan Islam itu muncul hanya sehari setelah Nabi wafat. Bukan setelah Khulafaur Rasyidin, bukan ya. Nah itu ya, jadi ini apa? Apakah munculnya golongan tersebut tertera dalam Al-Quran? Lalu apakah Allah dengan adanya kemunculan mereka itu ridho? Gini ya. Allah itu kan hanya ridho dengan Islam ya. Ya Allah itu hanya ridho dengan Islam. Allah tidak pernah menyatakan aku ridho dengan ahlu sunnah wal jamaah. Aku ridho dengan Syiah. Aku ridho dengan Ahmadiyah. Aku ridho dengan Wahabi. Aku ridho dengan Salafi. Enggak pernah mengatakan begitu. Di Quran tidak ada. Waraditu lakumul Islam Madinah. Aku ridho Islam sebagai agama bagimu. Nah, jadi yang Allah ridho itu Islam, Islam titik ya. Islamnya Nabi Muhammad. Hanya setelah wafat Nabi, umat Islam berijtihad sehingga melahirkan mazhab-mazhab yang banyak. Nah, itu kenyataan ya. Jadi ijtihad itu, mazhab itu merupakan hasil ijtihad. Bukan sabda Nabi, bukan. Di Quran bukan ya, bukan di Quran. Di Quran menegaskan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap mazhab, setiap golongan berbangga-bangga dengan golongannya. Fanatik dengan golongannya. Itu kritik Allah dalam Al-Quran ya. Jadi kita jangan fanatik, nggak boleh gitu kan, jangan fanatik. Kita mah terbuka saja. Bagi kita mah sebagai metode mencari kebenaran. Sebuah metode saja. Makanya jangan fanatik, nggak boleh fanatik gitu kan. Karena kullu hizbin bima ladaihim farihun itu ya. Kemudian bagaimana hukumnya jika kita tidak mengkafirkan? Apa hukumnya jika kita tidak mengkafirkan kelompok Islam tertentu? Namun menganggap bahwa pemahaman dari golongan itu sesat. Apa hukumnya tidak mengkafirkan golongan yang sesat? Nah itu ya. Apa hukum tidak mengkafirkan orang sesat? Nah itu ya. Jadi ini Anda pun ini Anda terpengaruh oleh kaum salafi takfiri ya, yang suka menyesatkan, suka mengkafirkan golongan lain ya. Ini Silmi tolong ya. Ini pemikiran kaum salafi ya. Kaum salafi takfiri ya. Ini apa hukumnya jika kita tidak mengkafirkan suatu golongan Islam tertentu padahal mereka jelas-jelas sesat? Dari mana kita tahu sesatnya itu ya? Dari mana tahu golongan itu sesat ya? Nah, jadi itu pun satu pertanyaan khusus ya. Jadi karena makna sesat itu ini dipahami berbeda dengan saya. Anda sesat, saya benar. Padahal saya bukan nabi gitu kan. Padahal yang tahu benar kan nabi. Nah ini ya, kecuali yang terang-terangan salah, misalnya mencuri, itu kan jelas salah ya, dosa besar. Korupsi itu terang-terangan ya, terang-terangan. Tapi apakah bolehkah kita mengkafirkan orang yang korupsi? Orang korupsi kan salah,
dosa besar. Apa boleh kita mengkafirkan? Kamu kafir, kamu korupsi, kamu kafir. Boleh nggak? Tidak boleh. Tetap tidak boleh gitu kan, mengkafirkan orang yang berdosa besar, tidak boleh. Mengkafirkan itu hak Allah semata. Hanya hak Allah dan Rasulullah ya, mengkafirkan itu. Nah, jadi tidak boleh sama sekali gitu kan. Bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan seorang muslim yang baik dan beriman ketika dihadapkan dengan kelompok Islam tertentu yang dalam pandangan khalayak umum itu sesat. Contohnya ISIS. Ya, jadi kita ini apa? ISIS itu kan pelaku kriminal ya, kriminal. Kelompok kriminal bersenjata, KKB lah gitu kan, KKB bahasa Indonesia ya, ISIS itu KKB. Kelompok kriminal bersenjata. Nah, kalau mereka bersenjata, mereka membunuh gitu kan, mereka menyerang, mereka membakar gitu kan. Merusak jembatan apa saja, pokoknya yang fasilitas umum dirusak gitu kan. Nah, itu kan kriminal tuh ya, sudah jelas-jelas kriminal ya, perusuh. Nah, dalam Islam itu dalam fikih Islam dikenal dengan perusuh ya, kelompok perusuh. Nah, perusuh itu ada hukumannya gitu kan, ada hukumannya. Jadi mereka itu perusuh gitu kan. Nah, perusuhnya itu mungkin digerakkan oleh politik, mungkin digerakkan oleh paham agama yang salah. Kita harus salahkan paham agamanya ya. Kita salahkan paham agamanya yang merusak ya, karena misi Nabi kan akhlak mulia, misi Nabi itu. Masa akhlak mulia membakar gitu kan? Masa akhlak mulia membunuh? Nah, itu tidak sesuai dengan misi Nabi ya. Tapi kita tetap tidak boleh mengkafirkan, tidak boleh ya. Oh, orang ISIS kafir, nggak boleh sama sekali gitu kan. Kita hanya menyalahkan saja. Salahnya itu kriminal gitu kan, mereka kriminal. Kalau kriminal kan terang benderang salah gitu. Yang namanya kriminal terang benderang salah gitu kan. Nah, itu ya, jangan sampai dikafirkan, jangan. Bagaimana hukumnya jika kita turut mengkafirkan satu golongan Islam tertentu? Karena memang kekafiran golongan tersebut sudah ditetapkan berdasarkan hasil konferensi ulama-ulama hebat. Mana ada ulama-ulama hebat konferensi mengkafirkan golongan Islam ini? Apa ada gitu kan? Apa ada enggak? Nah, ini Bapak akan jawab dulu ya. Ini hasil ini sekalian ya. Mengapa mazhab Ja'fari, Syiah dan Wahabi sering disebut tidak sesuai dengan tuntunan Islam? Nah, ini pun lagi-lagi salah ya. Jadi ini gini ya. Mazhab Syiah itu salah karena tidak sesuai dengan Islam. Bukan tidak sesuai dengan Islam. Tidak sesuai dengan mazhab saya ya. Kalau Islam itu kan Nabi, Islam itu Nabi ya. Jadi Syiah itu salah menurut kaum Salafi takfiri. Wahabi salah menurut yang bukan Wahabi gitu kan. Salah, saling salahkan kan. Itu apa? Nanti kita akan bahas ya, itu. Nah, Bapak akan bahas dulu ya. Apa ada konferensi ulama hebat, nah gitu kan, yang mewakili lembaga Islam terpercaya mengkafirkan golongan tertentu. Mari kita lihat ya. Nah, kita lihat ya, coba lihat ini. Nah, ini lihat ya, coba ya. Konferensi ini coba kan, konferensi apa dunia ya, konferensi ini yang pokoknya kita lihat saja. Misalnya ini Bapak misalnya Risalah Aman ya, Risalah Aman 2005 ya. Nah, ini Risalah Aman ya, ada data ini. Coba ini ya, ini konferensi ulama sedunia, ulama hebat-hebat nih yang Anda sebutkan hebat ya. Nah, Risalah Aman. 8 mazhab Islam disahkan ulama sedunia. Nah, ini ya. Risalah Aman disahkan ulama sedunia. Para ulama dan cendekiawan muslim sedunia dalam konferensi Islam internasional di Amman, Yordania dengan tema Islam Hakiki dan perannya dalam masyarakat modern pada bulan Juli 2005 ya, menyebutkan bahwa pengikut Syiah Ja'fari ya, Syiah Imamiyah, Syiah 12 imam, Syiah yang terbanyak di dunia, dan Syiah Zaidiyah, Syiah yang di Yaman itu ya, 4 mazhab Sunni, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mazhab Zahiri, dan mazhab Ibadi. Mazhab Ibadi itu tasawuf ya, tarekat, adalah termasuk Islam. Nah, ini ya, ini konferensi dunia nih. Dunia, ulama sedunia.
Nah, ini Anda orang IPA ya, masih IPA ya. Ini Anda harus catat khusus ya. Harus catat khusus karena ini bekal Anda, referensi Anda ya, referensi Anda. Jadi Anda jangan merujuk ini literatur yang tersembunyi ya. Ini yang terang-terangan nih sedunia ini ya. Jangan susulumputan bukan susulumputan. Nah, ini ulama sedunia sudah menetapkan gitu kan. Ini bahwa ini adalah Islam. 8 mazhab tersebut yaitu Syiah, Sunni, Tasawuf, Zahiri merupakan mazhab yang sah dalam Islam untuk diikuti dan dijalankan oleh umat Islam. Siapapun boleh mengikutinya dan menjalankan cara ibadahnya sesuai dengan mazhab yang dianutnya. Nah, ini hasil konferensi ulama sedunia nih. Nah, itu ya ulama sedunia ya. Dan ulama sedunia itu melarang takfir, melarang. Oh, ini konferensi yang terbaru ya. Konferensi terbaru itu ini apa? Di Mesir ya. Konferensi Mesir ya, konferensi ulama di Mesir. Al-Azhar, konferensi internasional Al-Azhar ini, konferensi internasional Al-Azhar ya. Nah, ini konferensi internasional dia Republika juga menuliskan di sini ya, mengutipkan terus ini Kemenak. Nah, kita ambil yang Kemenak aja ya, Kemenak ya, yang ini apa? Yang ini kan ya kutipan kan sama di mana-mana juga ya, kutipan mah. Itu yang dari Kemenak aja. Dari Kemenak, Kementerian Agama, ini pemerintah kan, Kementerian Agama ya. Nah, kita lihat ini apa? Nah, ini Konferensi Internasional Al-Azhar hasilkan 29 rumusan ya. Hasilkan 29 rumusan pembaharuan pemikiran Islam. Nah, dari Indonesia diwakili 4 ulama ini ya. Dari Indonesia diwakili 4 ulama. Ini apa? Dari sebelah kanan ini Profesor Dr. Kiai Haji Din Samsudin. Ini ketua pengurus pusat Muhammadiyah 2 periode ya. Pernah juga jadi ketua Majelis Ulama Indonesia. Kemudian ini apa? Habib Profesor Dr. Kiai Haji Quraish Shihab ya ini ya. Kemudian ini Tuan Guru Bajang yang ini, Tuan Guru Bajang. Tuan Guru itu Kiai ya, Buya lah gitu kan. Kiai besar di NTB, Nusa Tenggara Barat. Dan beliau pernah jadi gubernur 2 periode. Kemudian satu lagi ini ketua kepala Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran ya ini Kiai Haji Mukhlis M. Hanafi. Nah, ini apa? Utusan Indonesia ini. Ulama-ulama utusan ini ulama-ulama yang kredibel ya. Ulama hebat lah yang Anda sebutkan itu ini ulama hebat nih ya, ulama hebat. Ulama kredibel. Nah, beliau mewakili Indonesia untuk konferensi ulama sedunia di Al-Azhar bulan Januari tahun 2020. Itu tahun ini ya, tahun ini. Dan ini konferensi dipimpin oleh Syekh Akbar Al-Azhar, yaitu Profesor Dr. Ahmed Thoyib. Nah, ini ya, Syekh besar, Syekh Akbar Al-Azhar. Nah, rumusannya apa coba? Rumusannya itu ini yang diresahkan itu justru yang kelompok-kelompok yang suka mengkafir-kafirkan, yang diresahkan itu kelompok takfiri ya, yang diresahkan itu. Nah, ini deklarasinya ini coba. Deklarasinya itu ini yang disinggung itu ini aliran ekstrim ya, aliran ekstrim dan kelompok-kelompok teroris pro kekerasan. Semuanya sepakat menolak pembaharuan pemikiran Islam, menolak mereka itu. Nah, terus di antara pangkal kekeliruan mereka, nah ini keputusan ulama sedunia ya, pasal 5-nya. Di antara pangkal kekeliruan ya. PPT-nya belum dipindah, Pak, masih di pertanyaan. Oh, belum. Oh, iya. Belum, Pak. Oh, masih di pertanyaan ya. Oke, ulangi lagi ya. Kalau gitu ulangi lagi. Ulangi lagi ya. Oh, masih di pertanyaan ya masih ya. Oh, iya, oke. Oke, kalau gitu. Oh, masih di pertanyaan ya masih ya. Oh, masih ini ya. Yang muncul masih ini. Ya, oke. Nah, ini kelihatan nggak sekarang?
Kelihatan nggak ini? Belum Pak, Oh, belum. belum muncul. Aduh, punten atuh. Punten bisa. Nah, kalau Patianya, oh, belum muncul. Oh, oh ya, ini belum ya. Belum muncul ya. Nanti kalau dipresentasikan ya, dipresentasikan. Ya. Oh, ya. Oh, ini stop dulu ya, stop dulu ya. Ya. Sudah kelihatan nggak? Ya. Belum Pak, nunjuk bentar lagi kayaknya. Belum muncul Pak, Oh, belum muncul. belum. Oh, berhenti ini, berhenti presentasi, berhenti ya. Hapus presentasi. Gimana? Muncul nggak ini? Ya? Tidak ada juga? Belum ada. Masih belum Pak, Oh, iya. belum. Nanti kesalahan mungkin, salah Bapak, salah ini, salah ngeset nih. Salah ngeset, salah ngeset. Oh, ya. Tidak muncul juga ya? Ya, oke lah. Bapak ini aja ya. Ini aja nanti diinikan. Jadi apa itu Anda buka ya. Anda buka di Google konferensi Al-Azhar ya tahun 2020. Nah, di sana ulama sedunia itu meresahkan kelompok intoleran, kelompok radikal beragama, kelompok yang suka mengkafir-kafirkan, diresahkan sekali sehingga membuat satu pasal ya, pasal 7 ya. Pasal 7-nya itu bahwa takfir, menuduh kafir itu adalah hak prerogatif Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena iman kafir itu persoalan hati, dan hati hanya diketahui oleh Allah dan Rasulnya. Selain Rasul tidak tahu sama sekali. Makanya kata Buca Al-Azhar di pasal 7 ya, pasal 7 ya. Hanya orang yang gegabah, orang ceroboh, orang tidak mengerti agama yang berani mengkafirkan pihak lain gitu kan. Nah, itu ya. Jadi itu yang ini keputusan dari Al-Azhar ya, Al-Azhar ya. Jadi itu ulama-ulama hebat ya, ulama hebat sedunia ya. Jadi Bapak tidak pernah tahu ada ulama hebat sepakat mengkafirkan satu golongan Islam. Bapak tidak pernah tahu itu. Jadi konferensi di mana gitu kan yang mengkafirkan. Kira kalaupun ada itu, kalaupun ada itu kan bertentangan dengan hadis Nabi. Kalaupun ada ya. Karena hadis Nabi, sabda Nabi mengatakan menuduh kafir itu berisiko terkena kepada dirinya. Resiko besar ya. Malahan di Quran, Anda baca di Quran ya. Jangan pun orang Islam ya, jangan pun orang Islam. Orang yang beragama bukan Islam saja, ahli kitab, ada yang beriman. Itu firman Allah ya. Di antara ahli kitab ada yang beriman, ada yang lurus, ada yang jujur, ada yang bersegera melakukan kebajikan, beramar ma'ruf nahi munkar, dan oleh Allah disebut orang-orang soleh. Allah menyebut orang-orang soleh itu kepada ahli kitab gitu kan. Makanya kita ke ahli kitab pun jangan menuduh kafir, jangan ya. Jangan sekali-kali menuduh kafir. Hanya Allah yang boleh memvonis seseorang kafir. Lebih-lebih satu golongan ya. Nggak boleh divonis kafir sama sekali. Lebih-lebih orang Islam. Jadi mana ada konferensi ulama sedunia memutuskan bahwa ini kafir gitu kan. Nah ini ya apa. Dan kalaupun ada itu apa, kita harus berpegang pada Nabi yang menyebutkan bahwa kalau menyalahkan boleh, menyalahkan boleh, tapi jangan sampai mengkafirkan. Misal orang NU boleh menyalahkan Muhammadiyah yang membid'ahkan kunut subuh, boleh menyalahkan ya. Tapi jangan sampai bertengkar, jangan sampai ya, hanya sebatas ya untuk
memperkuat kokoh keyakinan orang NU lah bahwa kunut subuh itu sunnah gitu kan. Nah, Muhammadiyah pun boleh menyalahkan gitu kan, tapi terbatas untuk memperkokoh argumentasi, tetap menghormati gitu, walaupun menyalahkan tetap menghormati gitu kan. Sunni Syiah sama, Sunni harus menghormati Syiah, Syiah pun harus menghormati Sunni gitu kan. Dan Bapak tegaskan ya, kelompok takfiri itu, kelompok yang suka mengkafir-kafir itu ada di mana-mana ya, di setiap agama ada, di setiap mazhab ada. Di Islam misalnya, di mazhab Sunni itu yang suka mengkafir-kafir itu takfiri ya, salafi takfiri. Di Syiah juga ada golongan Syiah yang suka mengkafir-kafirkan, ada di Syiah juga, sama aja gitu kan. Samanya diyakin, dan kita jangan ikuti, jangan ya, karena itu akhlak buruk ya. Menuduh orang lain kafir itu akhlak buruk. Kita ini harus ikuti misi Nabi itu akhlak mulia gitu kan. Oke ya, Bapak akan lanjutin lagi kalau gitu pertanyaan Anda ya. Pertanyaan Anda tadi, pertanyaannya ini. Oh ini nih. Jadi belum selesai ya pertanyaan Anda ya. Belum selesai. Pertanyaan tentang ya, jadi ada ulama hebat musyawarah memutuskan golongan tertentu kafir gitu kan. Jadi itu nggak ada ya, nggak ada sama sekali ya. Nah ini nih, dicoba aja, ini Bapak baca ya. Bagaimana hukumnya jika kita turut mengkafirkan, ini yang dari Silmi ya, Silmi Septiani. Bagaimana hukumnya jika kita turut mengkafirkan satu golongan Islam tertentu karena memang kafir golongan tersebut sudah ditetapkan berdasarkan suatu konferensi yang dihadiri ulama-ulama hebat yang mewakili lembaga Islam terpercaya. Ini di mana gitu kan? Bapak belum tahu itu. Karena yang Bapak tahu itu apa, ulama sedunia itu baik di Yordania yang tahun 2005 ataupun Al-Azhar 2020 menetapkan ya, melarang takfir, melarang. Oke, saya kira ya itu. Jadi ini saya sekali lagi ya, Syiah itu tidak sesuai dengan bukan tidak sesuai dengan Islam. Kalau Anda Islam Sunni tidak sesuai dengan Islam Sunni. Sama Syiah juga mengatakan Sunni itu tidak sesuai dengan Islam Syiah. Yang tidak sesuainya ya. Tapi yang samanya banyak. Jadi Anda jangan melihat bedanya saja, lihat. Makanya gunakan metode tipologi mazhab ya. Anda gunakan metode tipologi mazhab supaya objektif ya, supaya ilmiah kajiannya, dan dalam lingkup akhlakul karimah gitu kan. Sama Wahabi juga ya. Wahabi itu bukan tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan Syiah gitu kan, tidak sesuai dengan Islam Sunni. Kenapa? Karena Wahabi itu suka membidah-bidahkan, suka menhurapatkan, mensyirikan orang-orang Syiah dan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bukan tidak sesuai dengan Islam ya. Jadi kan Wahabi itu hasil ijtihad, Syiah juga hasil ijtihad, Islam Sunni juga hasil ijtihad, sama ya. Oke, ini apa? Salma ya, Salma Fauzia. Mengapa lebih baik membiarkan 1000 orang kafir dibandingkan dengan membunuh satu? Oh, ini bukan mengapa, ini pandangan ulama ya, pandangan Imam Ghazali ya. Lebih aman membiarkan 1000 orang kafir daripada membunuh. Kan ini tujuan ke hakim ya, supaya anda paham. Sama saya paham, bukan hanya sama ya. Seluruh saya IPAI harus paham. Ini kata-kata ini Imam Ghazali disampaikan kepada para hakim ya. Karena hakim akan memvonis kan, hakim itu akan memutuskan. Misalnya ada orang dituduh murtad. Kalau murtad itu keluar dari Islam ya, keluar dari Islam. Nah, yang murtad itu hukumannya itu hukum mati, dibunuh hukumannya itu. Nah, jadi supaya hakim tidak asal menghukum, makanya hakim lebih baik salah memutuskan, padahal benar. Misalnya dia hakim memutuskan si A diputuskan Islam bukan kafir, si B diputuskan Islam bukan kafir, si Z diputuskan Islam bukan kafir. Padahal sebenarnya mereka kafir di sisi Allah. Nah, lebih aman begitu kata Imam Ghazali ya. Tidak ringan sekali dibanding hakim memutuskan si orang murtad. Oh, diponis oleh hakim, terbukti benar si Anu murtad, kafir berarti kan, dan dihukum mati. Kan di zaman kekhalifahan Islam dihukum mati. Nah, terus dibunuh, dihukum mati, padahal dia di sisi Allah muslim. Nah, di sisi Allah mukmin gitu kan. Nah, ini yang jangan terjadi gitu kan. Yang kedua, mengapa Syiah dikatakan masuk golongan Islam?
Kenapa mengapa? Ini kan ulama sedunia mengatakan ya. Ulama sedunia mengatakan hasil konferensi ulama sedunia, Syiah itu Islam. Memang ciri kafirnya apa? Ciri kafirnya. Apakah ada ciri yang bukan Islam? Misalnya, oh Syiah mah Kristen. Emang Kristen gitu. Oh Hindu Syiah mah kan enggak. Ya Syiah ya sama dengan Sunni ya. Wahabi, saya Wahabi itu apa? Wahabi apa Islam? Ya Islam. Syiah apa Islam? Ya Islam juga gitu kan. Sunni Islam ya Islam juga gitu kan. Nah gitu ya. Jadi jangan sampai menuduh yang bukan Islam ya. Oke ya, ini. Oke. Nah, kita kembali ke ini. Ini tulisannya masih ada ya tulisannya ya. Masih ada ini. Terus ini Windiasti Robiatul. Perihal golongan Islam yang sering disebut sebagai kafir. Misal Syiah. Nah ini sama saya kira ya. Tadi sudah disebutkan ya. Kenapa? Nah di dalam Syiah itu kan ada, setahu saya ada budaya Asyura. Tetapi di Sunni juga ada budaya Asyura. Ya ada benar di Sunni. Di Jawa ya, di Jawa itu ada budaya Asyura di Jawa itu ya, di Jawa. Nah, Syiah juga Asyura, tapi beda cara Asyuranya kan beda di Jawa dan ini. Apakah Syiah bisa disebut kafir? Ini Anda terlalu sederhana ya. Hanya gara-gara memperingati Asyura kok jadi kafir. Nah, dari mana rumusnya itu ya? Anda baca lagi hadis-hadis itu ya. Jadi Anda tolong ini nih apa terutama yang bukan hanya Widiasti ya, siapa saja yang belum paham makna kafir, coba baca lagi Mukmin Kafir ya. Anda tonton lagi Mukmin Kafir. Di video ya, Bapak sudah videokan tentang mukmin dan kafir. Ditonton lagi ya. Bapak sudah jelas sekali menjelaskan dengan dalil-dalil dari Quran, dari hadis gitu kan, dan dari ulama sedunia gitu kan. Nah, jadi ini kan sederhana, masa memperingati Asyura kafir? Masa orang muludan kafir? Kalau kan Asyura itu semacam muludan. Masa ngadakan peringatan kok kafir gitu kan? Apa di hadis ada ciri orang kafir memperingati apa? Memperingati Asyura kan nggak ada. Nah ini ya, jadi ini terlalu sederhana ya, sederhana sekali ini. Masa memperingati sesuatu kok dikafirkan gitu kan? Sebelumnya saya pernah observasi ke Ahmadiyah untuk tugas mata kuliah SMI. Lalu setelah wawancara, saya jadi sedikit banyak tahu mengenai Ahmadiyah. Setelah wawancara saya coba, nah ini memang kelebihan dialog ini ya. Kelebihan dari dialog itu pengetahuan kita bertambah. Ini kelebihan dialog ya. Tidak curiga gitu kan, tidak curiga. Jadi tahu, oh gitu kan. Jadi tahu. Namun yang saya ingin tanyakan, apakah Ahmadiyah itu Islam? Nah, ini kan tadi Bapak sudah jelaskan ya, ini. Jadi apa? Kalau orang ngaku Islam ya kita sebut Islam saja gitu kan. Tadi kan sudah dijelaskan ya, kalau ada mengandung 99 ciri kekufuran, tapi ada satu ciri keislaman, maka harus divonis Islam. Itu sudah dijawab oleh Bapak tadinya. Atau golongan yang mengatasnamakan Islam, karena ya walaupun mengatasnamakan Islam kita harus sebut Islam ya. Jadi kalau ngaku Islam ya kita harus sebut Islam. Kalau ngakunya Islam. Siapa orang Islam? Orang Islam adalah orang yang ketika mau buat KTP, dia menuliskan agama saya Islam. Nah itu orang Islam. Jangan meragukan, jangan gitu kan. Nah yang saya tahu orang Ahmadiyah itu tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Tuh kan sholat 5 waktu. Orang ciri Islam kan sholat 5 waktu. Apa ada Kristen sholat 5 waktu? Orang Hindu sholatnya kan nggak ada. Ini ciri orang Islam ya. Sholat 5 waktu, sedekah, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah. Jika ditinggalkan akan mendapat dosa kecil dan sebagainya. Tetapi ada beberapa yang membuat keliru, salah satunya pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi terakhir. Nah ini benar. Jadi kalau kita membatasi ya, Ahmadiyah itu keliru menyebut ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, betul itu ya. Nah Anda batasi saja itu. Jadi Ahmadiyah itu keliru menyebut ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi tetap kita menghormati karena kan keyakinan nggak bisa diubah. Keyakinan itu ada dalam hati ya. Jadi la ikroha fiddin, nggak bisa diubah, nggak bisa ya. Jadi itu mah urusan Allah lah. Soal dia mukmin atau kafir itu urusan Allah ya. Hanya kita tetap mengkritik yang kelirunya
Ya keliru menurut saya, kita pun membatasi ya. Menurut saya keliru, menurut saya gitu kan. Karena Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Kok kenapa ada Nabi Mirza Ghulam Ahmad gitu kan. Nah itu sebatas nyalahkan itu saja. Tapi tidak sampai total, oh orang kafir. Jangan sekali gitu kan. Oke, beberapa waktu yang lalu sempat viral tentang haramnya filsafat. Oh tadi sudah ya. Oh tadi sudah ini. Tadi sudah ini diulang 2 kali nih. Ini sudah tadi ya. Diulang. Oke. Teman saya ada yang hijrah. Nah, Anda pun tolong ya jangan ikut-ikutan, Anda jangan latah ya. Latah itu ikut-ikutan istilah umum ya. Anda pelajar agama. Kalau pelajar agama itu ikuti istilah yang ini yang baku dalam Islam ya. Ini kan mereka itu menggunakan istilah-istilah yang ini yang bombastis gitu kan. Untuk cari perhatian tujuannya gitu kan, cari perhatian saja. Teman saya ada yang hijrah, kemudian mendalami salafi. Oh, jadi hijrah itu kan baik sekali ya. Dalam Islam kan hijrah baik kan, hijrah itu. Walaupun ada hijrah yang buruk ya. Tergantung niatnya. Gitu. Hijrah itu niatnya apa gitu kan. Tapi hijrah itu bukan ke salafi. Hijrah itu ke Islam Rasul ya. Hijrah itu berpindah dari Islam saya ke Islam Rasul. Nah itu ya, itu hijrah. Kalau ke salafi menurut Bapak bukan hijrah ya, bukan ya. Apa? Ya pindah mazhab saja. Asalnya mazhab Sunni Aswaja jadi Sunni Salafi gitu kan. Ini Salafi, ini hijrah. Setiap hari dia selalu membuat status di media sosialnya. Tetapi saya tidak pernah mengomentari statusnya. Ya nggak perlu dikomentari, tidak perlu ya. Jangan dikomentari, untuk apa dikomentari gitu kan. Pernah pada suatu saat teman saya itu memiliki pemahaman yang berbeda dalam hal agama dengan saya. Dan selalu menyalahkan saya. Nah itu yang selalu menyalahkan. Jadi salahnya harus konkret, salahnya apa ya, salahnya itu ya. Yang disalahkan apanya gitu. Harus konkret. Lebih sering lagi dia selalu berkata apa yang saya lakukan itu bid'ah. Bahkan dia seperti sangat membenci saya. Dia membenci, kalau membenci kan itu urusan dia ya. Yang penting Anda jangan balas membenci teman Anda ya. Jadi kalau orang salafi itu membenci Anda tidak perlu membenci orang salafi, tidak perlu ya. Tidak perlu sama sekali. Bahkan akhlak Islam kan balaslah keburukan dan kebaikan. Balas keburukan dan kebaikan. Jadi Anda jangan balas membenci, jangan ya. Ya senyum aja lah, senyum gitu kan, ini apa? Yang menyenangkan gitu kan. Itu terjadi hingga membuat saya down. Nah, itu Anda kenapa down? Karena Anda dipikirin ya. Karena dipikirin gitu kan, jangan dipikirkan, jangan ya. Dalam Islamnya ini kita Anda ini sedang kuliah ilmu akhlak ya, sedang kuliah ilmu akhlak. Jadi tolong Anda harus ini ya. Ini Anda sedang kuliah ilmu akhlak. Tolong sekali kita ini sedang membangun akhlak mulia ya. Sedang membangun akhlak mulia. Ya. Sedang membangun akhlak mulia gitu kan. Jadi jangan sampai kita sakit hati oleh ini komentar orang ya, jangan sakit hati, jangan ya. Kita ini belajar bersabar, belajar memaafkan gitu kan. Memang berat. Pokoknya ya, kalau menurut Bapak jadi orang Islam itu berat sekali. Nggak ringan kau, beratnya luar biasa itu, berat sekali itu jadi orang Islam itu. Nah beratnya itu apa? Jadi harus bersabar, harusnya justru kalau kita ngerti Islam, itu pahala di sabar itu waduh besar sekali itu. Kalau kita dihina, terus kita sabar ya, tidak membalas, itu pahalanya besar sekali. Nah ini ya kan kecenderungan kita ingin membalas ya, itu kecenderungan nafsu ya. Nafsu itu kan bukan akhlak, bukan ya. Kecenderungan nafsu ingin membalas, tapi kita itu justru malahan memaafkan ya. Mendoakan, mohon ampunan ya Allah, ampuni dia gitu kan. Ampuni saya juga gitu kan. Nabi kan ketika dilempari dengan batu dilempari coba. Apa Nabi? Kata Nabi itu apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah kaumku hidayah. Karena mereka itu orang yang tidak mengerti gitu kan. Jadi enggak dibalas dengan keburukan enggak gitu kan. Jadi akhlak Islam itu balaslah keburukan dengan kebaikan gitu kan. Oke ya, terus ada lagi nih. Terkait tema golongan atau mazhab yang sering dianggap kafir oleh kelompok tertentu.
kebetulan memang tema ini pernah saya alami ketika saya pesantren dulu. Dan pesantren saya itu termasuk pesantren Salafiyah. Nah, ini Salafiyah dengan Salafi beda ya. Salafiyah dan Salafi beda. Kalau Salafiyah di NU itu maksudnya melestarikan ilmu-ilmu terdahulu dari ulama salaf. Ulama salaf itu ulama dari kalangan sahabat Nabi, dari tabi'in, sampai pada ulama mazhab ya. Imam Syafi'i gitu kan. Nah, itu maksud Salafiyah ya. Kalau Salafi yang sekarang bukan. Salafi yang sekarang mah ini yang suka banyak Salafi sekarang itu ini Wahabi yang keras. Masih Wahabi sebetulnya Wahabi juga, tapi menyempal dari Wahabinya, memisahkan diri karena mereka orang Wahabi tidak mau sekeras orang Salafi, tidak maunya. Kerasnya itu di dalam apa? Membidah-bidahkan, mensirik-sirikan hingga mengkafir-kafirkan gitu kan. Nah ini. Jadi kalau Salafiyah NU bukan itu ya. Jadi berbeda Salafiyah NU dengan Salafi, beda sekali ya. Nah, ini pesantren Salafi yang saya kenal dengan tradisi ke-NU-annya. Nah, di satu sisi ada salah satu pesantren modern juga di dekat daerah tersebut, yang memang dari segi pakaian santri ahwatnya itu menggunakan kerudung besar dan bercadar. Oh, ini yang pakai cadar ya, kelompok cadar ya. Lalu untuk ikhwannya berjenggot, celana cingkrang. Ya, karena dianggap Islam Arab dianggapnya ya. Kalau orang Arab kan pakai cadar kan. Terus berjenggot, kan orang Arab berjenggot, orang Indonesia mah kan jarang yang berjenggot ya. Kalau berjenggot, langka ada juga yang berjenggot tapi jarang gitu kan. Nah biasanya kalau kelompok Salafi itu orang yang tidak ada jenggotnya juga dipaksakan berjenggot, diobati biasanya gitu kan, supaya tumbuh jenggot gitu kan. Celana cingkrang betul ini apa memang orang-orang Salafi ya. Yang kemudian masyarakat daerah di situ mengenalnya dengan aliran Wahabi, betul ini Wahabi memangnya betul. Wahabi Salafi lah lebih tepatnya itu ya. Sehingga dengan keadaan tersebut, ketika kiai saya sedang menerangkan suatu masalah atau hukum Islam, fikih dan lainnya, tidak jarang menyangkut pautkan dengan aliran pesantren tersebut, yang mana menurut kiai saya itu dianggap menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Betul, ini betul, tidak salah ini. Jadi kiai Anda betul sekali menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah, betul. Tidak mengatakan menyimpang dari Islam, tidak kan? Kiai Anda benar itu ya, betul, menyimpang. Nah, yang benar seperti ini, yang benar ya. Oh, orang Wahabi itu menyimpang. Menyimpang dari mana? Dari Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan menyimpang dari Islam. Belum tentu menyimpang dari Islam, belum tentu kan. Namun kalaupun disebut menyimpang, betul menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ini benar sekali ya. Jadi kiai Anda ini benar sekali, benar. Bahkan terkadang sampai terucap kata-kata yang mengarah kepada pengkafiran aliran pesantren tersebut. Kalau mengkafirkan salah ya, kalau Bapak tidak setuju ya. Kalau saya mengkafirkan, oh itu Wahabi kafir, Bapak nggak setuju sedikit pun. Tidak boleh, jangan pun Wahabi ya, orang Kristen pun jangan dikafirkan, jangan ya. Ini nggak boleh sama sekali kalau mengkafirkan. Sedangkan di sisi lain, saya sering mengikuti kajian-kajian Ustadz Sunnah, seperti Ustadz Khalid Basalamah. Ini pun saya kira Wahabi juga sama ya, Wahabi juga gitu kan. Yang dimana kajian dari Ustadz tersebut juga tidak jarang disindir oleh aliran Wahabi, betul, memang benar orang Wahabi betul. Jadi kalau di sini Wahabi benar, memang Wahabi benar, tidak salah ya. Kiai Anda tidak salah. Yang jangan sampai dituduh kafir, itu yang salah menurut Bapak ya. Kalau sampai menuduh kafir itu keliru, nggak boleh sama sekali. Dan saya juga pernah ditegur untuk tidak mengikuti kajian seperti itu. Ya kalau ditegur boleh-boleh saja ya, karena mungkin merasa anak Kiai Anda sebagai anak ya, anak didik lah gitu kan. Pertanyaan saya, apakah yang harus saya lakukan sebagai murid yang memang saya sering mengikuti kajian-kajian seperti itu, tetapi di sisi lain, kiai saya melarang untuk mendekati dan nah, Anda harus berakhlak. Yang penting Anda berakhlak baik saja, berakhlak baik ya, berakhlak baik. Kita harus hormatkan ke guru ya, harus hormat gitu kan. Jadi harus Anda sepertinya ini ingin bermusuhan kelihatannya. Kelihatannya Anda ingin bermusuhan dengan kiai, jangan ya, jangan bermusuhan, jangan. Lalu apakah saya termaksud murid yang tidak menghormati guru atau kiai sendiri dengan cara saya tetap berarti Anda sudah tertarik dengan Wahabi kan? Ini silahkan aja ya, Bapak tidak akan menghalangi ya. Tapi Anda harus tetap baik dengan guru Anda ya. Kalau Anda tertarik ke Salafi ya, Anda silahkan. Tapi Anda jangan menjadi Salafi yang takfiri, jangan mengkafir-kafirkan, jangan gitu kan. Nah, jadi Anda dengan kiai harus baik ya, karena itu guru Anda kan.
Malah harusnya didoakan setiap sholat ya, dimohon ampunan gitu kan. Tapi Anda kalau mau pindah ke Salafi silahkan ya, ke ini Wahabi, tapi jangan sampai mengkafir-kafirkan yang lain, jangan sampai. Dan terakhir, apakah sebenarnya perbedaan antara Islam Salafiyah dan Wahabi? Oh, beda jauh. Nah, itu bedanya itu gini ya, yang Wahabi itu suka membid'ah-bid'ahkan, bid'ah gitu kan, mensirik-sirikan yang Salafiyah. Salafi itu kan ajarannya ini yang suka misalnya ziarah kubur, kunut subuh gitu kan, terus yang ini yang agamanya itu yang Sapiyah Indonesia lah. Salafi itu Sapiyah Indonesia. Sedangkan Wahabi itu cenderung sering menyalahkan yang Salafiyah. Nah, bedanya di sana. Tapi sama-sama Islam, sama-sama Islam. Jadi Wahabi Islam, NU Islam, Salafiyah juga Islam gitu kan. Ya, jangan disebut kafir, jangan ya. Tetapi di sisi lain untuk Wahabi sendiri sering dikafirkan dan dianggap penyimpang. Nah, itu yang jangan ya. Bapak tidak setuju kalau sampai mengkafirkan, tidak setuju sama sekali. Jadi kita boleh mengkritik yang bedanya, tapi tetap menghormati ya, selama tidak berakhlak buruk ya. Kalau mengkafirkan kan akhlak buruk gitu ya, mengkafirkan itu, menghina akhlak buruk. Nah, jangan sampai itu ya. Oke, saya kira itu ya jawaban ke Sali Wulandari ya. Jadi Anda silahkan pindah ke Wahabi, silahkan. Itu tidak salah sedikit pun. Itu Anda mencari yang benar, itu mudah-mudahan ya ketemu yang benarnya gitu kan, mudah-mudahan. Ya, tapi jangan sampai yang masuk yang takfiri, jangan ya. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap beberapa golongan LDII yang menganggap selain LDII itu kafir dan najis? Soalnya saya pernah ketika di Jawa Timur sholat di musola LDII, setelah itu hanya bekas tempat sholat saya yang dipel kembali, seolah-olah selain mereka adalah orang najis. Dan saya pernah cari di internet juga, memang LDII seperti itu. Gini ya, Rifki Rabani ya gini, jadi apa? Memang dikenal ya LDII itu punya paham itu ya, punya paham selain orang LDII itu najis, ya kan, najis, jadi kotor, sehingga mereka suka mengepel kalau bekas nginjak kaki kita itu dipel. Nah, tapi yang Bapak tahu kan mereka tidak mengkafir-kafirkan, tidak sampai lisan mereka keluar kata-kata itu kan. Wah, ini golongan kafir kan, nggak gitu, nggak. Beda dengan takfiri ya, Salafi takfir itu mereka membuat buku, nulis mengkafir-kafirkan, mereka ceramah. Kalau jadi ustadz, banyak ustadz Salafi kan di TV itu. Mungkin orang TV tidak tahu ya, padahal itu orang Salafi ya. Tapi kalau di pertemuan tertutup mengkafir-kafirkan dikafir-kafirkan gitu kan. Itu apa? Ada yang gitu-gitu ya. Itu kan terdengar orang lain ya, terdengar. Kalau LDII yang Bapak tahu itu tidak sampai mereka ini buat tulisan di media sosial. Enggak ada sama sekali. Mereka hanya sebatas ya kalaupun mereka ngepel tiap hari kan silakan aja lah. Emang merugikan kita? Apakah dengan tindakan LDII kita rugi? Kan tidak rugi kita mah. Kecuali kalau orang LDII-nya gini, kita sholat, pel, bekas kamu nih, najis. Nah, kalau itu bermasalah, kalau itu ya. Tapi selama orang LDII sendiri yang mengepelnya, ya tidak apa-apa saya kira ya. Tidak mengganggu orang lain. Bagaimana pandangan Bapak tentang ideologi takfiri Muhammad Al-Maqdisi? Apanya segala yang takfiri itu udah. Kalau terang-terangan ya seperti Salafi lah, kaum Salafi, atau seperti Syiah takfiri. Nah, di Syiah juga ada yang takfiri Syiah itu ya. Nah, kita jangan ikuti, jangan ya. Karena itu bertentangan dengan sabda Nabi, bertentangan juga dengan hasil konferensi ulama sedunia gitu kan, bertentangan. Islam Kejawen. Nah, ini Janeto Islam Kejawen berada dari Yogyakarta. Mereka orang-orang Islam pada umumnya, tetapi mencampur adukan antara budaya Jawa kuno dengan Islam tradisional, seperti misalnya ritual persembahan kepada Nyi Roro Kidul di pantai selatan, tetapi diiringi dengan sholawatan gitu kan. Terkadang juga beberapa orang Kejawen ibadah seperti sholat menggunakan bahasa Jawa, puasa non-stop, bahkan masih bertapa di gunung tanpa sholat ataupun mandi. Banyak golongan Islam kontemporer meragukan kemurnian agama Islam Kejawen itu. Jadi gini ya, kita tahu saya terpengaruh oleh pemikiran yang gitulah gitu kan. Kita tetap dasarnya sabda Nabi gitu kan.
selama orang itu mengaku Islam, kita harus sebut Islam ya. Apa kejawen, apa kesundaan, apa kebuyutan, atau apa saja gitu kan. Selama dia ngaku orang Islam, ya kita harus sebut orang Islam ya. Kita harus bersyukur kan, oh orang Islam ternyata banyak gitu ya. Bersyukur orang Islam ternyata banyak, gitu. Jangan dibuangan. Kalau dikafir-kafirkan jadi semakin sedikit kan. Dan kita bukan nabi. Nah, yang paling utama mah kita bukan nabi ya, bukan ya. Jadi menurut Bapak, ya orang Islam kan sama kita juga kan, kalau kita sudah sempurna Islam kita. Bapak terus terang, Bapak sudah usia lebih 60 tahun ya, Bapak usia. Jadi Bapak tidak pernah merasa sempurna sedikit pun. Bapak merasa cacat saja gitu kan dalam beragama Islam itu. Jadi Bapak dalam beragama Islam masih merasa sangat kurang. Merasa kurang luar biasa ya. Jadi tidak pernah merasa sempurna, tidak pernah. Jadi kita ini Anda lebih masih muda ya, Anda masih mencari, Bapak juga mencari terus, mencari yang benar itu gimana gitu kan. Jadi Bapak tidak punya kesempatan untuk menyalahkan batur, nggak punya sempat sama sekali, nggak punya waktu untuk menyalahkan orang lain. Bapak lebih banyak menyalahkan diri sendiri. Bapak itu kadang-kadang istighfar dalam sehari itu, kadang-kadang lebih sering lupanya, Tapi kadang-kadang kalau sedang sadar, sedang ingat, sampai lebih 100 kali istighfar itu karena mengoreksi diri sendiri banyak salahnya itu. Jadi mana ada sempat menyalahkan batur gitu kan. Ya, kecuali yang salah terang-terangan ya, salah terang itu perbuatan kriminal ya. Kriminal itu kan terang-terangan salah. Tapi selama hanya keyakinan agama, ya ini paling Bapak ingin tahu aja, ingin tahu apa sih argumentasinya. Dan setelah tahu kita, ini argumentasinya gitu kan. Ya ternyata nggak asal-asalan ya. Ternyata yang Bapak pahami tidak asal-asalan. LDII juga punya dalil ternyata gitu kan. LDII itu punya dalil. Ternyata dalilnya kokoh juga gitu. Tapi Bapak tidak setuju dengan itu. Tidak setuju dengan tafsirannya. Sama dengan orang pakai cadar ya. Apa orang pakai cadar asal-asalan? Enggak, itu punya dalil. Dalilnya kokoh sekali. Walaupun dalilnya hasil ijtihad, bukan sabda Nabi, bukan Quran, bukan hadis ya. Hanya hasil ijtihad saja, tapi diyakini benernya. Kan kita harus menghormati. Kita harus menghormati, nggak boleh kita salah-salahkan, nggak boleh gitu kan. Ya kita boleh secara pribadi nyalahkan, pribadi ya. Tapi jangan sampai nyalahkan, jangan sampai. Ya kita hormati saja gitu kan. Oke, saya kira ini pertanyaan semua sudah jawab. Nah, jadi Bapak ingatkan kali ke tugas ya. Ada 2 tugas Anda ya. Yang satu menggunakan tematik di Al-Quran tentang mana takwa, beriman, gitu kan, kafir, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, apa saja lah silahkan Anda pilih. Silahkan gitu kan. Nah, satu itu ya. Nah, untuk paham supaya jangan sampai salah, didengarkan ya videonya metode tematik di Al-Quran. Bapak sudah share gitu ya. Nah, yang kedua yang sekarang nih, tugas yang kedua, Anda membahas satu tema agama ya. Idealnya mah kan harus lengkap ya. Idealnya mah kalau sebuah tesis lah, skripsi gitu harus lengkap ya. Karena ini makalah Anda kan, jadi cukup sederhana saja. Anda cukup membahas satu masalah. Misalnya Anda silahkan bahas tentang Hari Asyura, perspektif Islam Syiah dan kritik Sunni ya. Kritik Sunni yang mengkritiknya. Apa Syiah punya dalil mengadakan Asyura? Apakah Sunni punya dalil mengkritik Asyura gitu kan? Nah, kalau sama-sama punya dalil kan artinya dua-duanya hasil ijtihad. Nah, kalau dua-duanya hasil ijtihad, Anda harus simpulkan, berarti harus menghormati gitu kan? Karena itu hasil ijtihad. Apa saya silakan tentang sahabat Nabi mengkafirkan. Jadi supaya Anda tahu persis dari referensi yang asli, bukan katanya, bukan. Nah, karena Anda pelajar agama ya, harus tahu persis. Nah, itu ya. Jadi ini nanti akan Bapak sharekan metode tipologi mazhab. Kalau ada yang bertanya, maka silahkan. Karena yang Anda belum Bapak tulis semua ya, belum sempat ya. Baru sempat yang masuk sampai malam jam berapa itu. Nah, jadi yang kesininya belum Bapak rekap ya. Tapi Bapak akan rekap lagi, akan dikumpulkan lagi ya pertanyaan Anda. Ada pertanyaan dulu, maka? Kalau tidak ada, apa cukup sekian saja? Sekian aja ya. Jadi tinggal Anda selamat mengerjakan tugas ya. Ya, sekian dulu aja. Mudah-mudahan
Anda dapat segera menyelesaikan tugas Anda ya. Ya, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.